Bukan lagi rahasia bahwa area komplek perumahan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat dikenal dengan segudang cerita mistis dan mencekam yang tak asing bagi warga sekitar maupun para pemburu konten horor. Bagaimana tidak, sebuah perumahan yang dibangun sejak tahun 80-an yang diperuntukkan bagi sejumlah karyawan. Sebuah perusahaan ini kini dibiarkan kosong dan terbengkalai. Hingga pastinya menjadi hunian yang nyaman bagi sosok astral yang tak jarang menampakkan diri ke warga sekitar. Tahun 82-an kalau saya ingat saya, 82 udah jadi. Ya awal mulanya banjir 2 meter 2012 terus jadi akhirnya terbengkalai begini Bang tempatnya kompleknya gitu. Seakan menambah kesan mistis dan angker, sebuah peristiwa kelam pernah sempat menggegerkan warga di kisaran tahun 2009. Di mana ada salah satu penghuni area perumahan tersebut tewas tergantung di salah satu pohon. Bahkan jauh sebelum perumahan ini terbengkalai. Kalau setahu saya yang bunuh diri satu itu di pojok sana itu. Ya agak gelap itu pohonnya. Tak hanya itu saja, perumahan yang memiliki lapangan yang hingga kini masih difungsikan beberapa kali oleh warga ini disinyalir terdapat sebuah mitos kuat akan bau ubi yang terbakar maupun terebus yang tak jarang terendus warga, di mana kerap dikaitkan dengan kemunculan sosok astral. Ditemani Bapak Thoyib selaku tokoh masyarakat setempat, kami pun mengunjungi beberapa lokasi yang disinyalir memiliki cerita mistis. Sini Pak, di yang ada pohon mangga ini, yang rumahnya sudah ambruk Pak. Dulu pernah kejadian ada yang gantung diri. Dulu, mungkin saya juga tahunnya sudah lupa, karena saya juga ikut evakuasi waktu itu. Mayatnya itu memang sudah bergantung di atas? Sudah, masih tergantung, hampir maghrib ketahuannya. Waktu itu masih aktif, masih ramai penghuni. Terlepas dari kenyataan pahit akan tragedi gantung diri yang pernah terjadi, Pak Thoyib mengantarkan kami ke sebuah tempat yang erat kaitannya dengan mitos yang sudah tak asing lagi bagi sebagian warga sekitar. Nah, di sini tuh ada penghuni, semua ini penguasa. Penguasa sini kadang-kadang kan bau gitu, bau ubi. Nah, di sini nih rumahnya. Dia kadang-kadang malam Jumat, malam Selasa di sini tuh baunya. Ah, orang-orang yang sedang bermain di sini aja, sedang bermain-main olahraga lah, gitu. Karena ini masih aktif ya Pak? Masih aktif, betul. Lapangan ini masih digunakan ya? Masih digunakan. Tak cukup hanya mengetahui dari Pak Thoyib akan beberapa cerita mistis yang ada di tempat ini, kami pun tak sabar melakukan penelusuran malam nanti. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak lebih akan keangkeran dan terbengkalainya perumahan ini? Tak perlu berlama-lama, kami pun menuju tempat yang disinyalir menjadi TKP akan peristiwa gantung diri yang pernah terjadi. Waktu pertama kali ngeliat kompleknya sih kayak emang kelihatan banget kalau ini tuh komplek yang udah terbengkalai lama banget. Bahkan kan kalau dari informasi itu udah puluhan tahun ya, jadi emang udah kelihatan karena banyak banget rumah-rumah yang udah roboh, udah sisa puing-puing doang. Biasanya kalau misalnya kita ketemu, kita dapet ceritanya ya kan Iya. Anda. Gak mungkin kita ditongolin sama sosok perempuan yang masih dengan menggantung. Jadi ini sosoknya itu seolah-olah dia masih menggantung di atas itu Pasha. Ini Yang talinya, iya talinya panjang dan ini kakinya ada di sini nih. Sini. Ini sekarang aku lagi megang kakinya. Kakinya menjuntai di sini. Dan memang benar Fasya, kalau pohon ini menjadi tempat terakhir dia menghabisi nyawanya. Tapi aku butuh cerita dari dia kan. Ya, sosok ini kan Anda bantu untuk backup dulu ya. Frisly mencoba merasakan kilas balik peristiwa tersebut dari sosok yang ia temui. Oke, jadi pemirsa, Kak Frisly sedang berkomunikasi dengan salah satu sosok wanita yang mempunyai cerita cukup tragis di sini. Sosoknya itu sebenarnya saat ini dia masih terus-terusan memberi gambaran kalau dia sedang tergantung.
dengan tali seadanya. Jadi talinya ini bukan tali seperti Tali tarik tambang, gitu ya? bukan. Justru ini tali yang lebih kecil tapi diikat berkali-kali yang memang dia beli juga dari tempat yang tidak jauh dari sini. Ini sosok ART Fasya. Kejadiannya itu di pertengahan tahun 2004 menjelang 2005. Jadi emang beliau adalah orang yang sudah dipercaya untuk ikut di keluarga ini. Rumahnya di sini. Jadi ART ini tinggal di pasangan keluarga yang bisa dibilang mereka mempunyai jabatan. Dan sosok ART ini diperkosa, diancam. Kalau sampai ini terbongkar, dia akan disakiti, keluarganya tidak akan aman. Kejadiannya menjelang sholat subuh, dia keluar dari kamar, mengendap-ngendap. Dia perlahan menutup pintu, dikunci karena kamarnya itu di bagian belakang. Terus dia keluar ke depan karena ini tuh bagian taman, ada kolam ikan kecil juga. Dan itu menggunakan kursi tempat makannya. Jadi di meja makan ada kursi makannya itu. Dan itu dia yang mereka bawa bawa itu. Iya, jadi emang mereka biasanya makan di situ dan ART itu membawa salah satu kursi dari keluarga ini dipakai. Dia berdiri di atas sana, lalu dilempar beberapa kali. Talinya itu memang diikat berkali-kali sampai benar-benar kuat. Serupa tapi tak sama. Apa yang dituturkan Frisly memperkuat alasan dibalik peristiwa kelam yang dilakukan seorang ART perumahan ini yang tak lain dan bukan berkaitan dengan masalah asmara. Perempuan, entah udah hamil atau gimana, tahu-tahu gantung diri aja. Akan tetapi temuan lain mengejutkan kami, ditandai pergerakan angin yang secara seketika berada di area pepohonan bekas gantung diri ini. Mungkin Gerak, Kananda, langsung ada angin di bagian situ. mungkin Kananda boleh bantu tanya apakah ada pesan yang ingin disampaikan oleh sosok wanita ini. Jadi sosok wanita ini Visi, Fasya, dia sempat bilang sama saya juga, dia melakukan ini juga kayak dibisikin. Jadi pada saat itu kan mentalnya lagi keganggu Down ya, banget. down Ya. banget. Tiba-tiba ada bisikan yang di telinga dia bilang, udah kamu selesaikan hidup kamu. Tapi dia sempat menyesal dengan melakukan hal kayak gini. Penyesalannya adalah kenapa saya mengikuti bisikan itu katanya. Tapi sebentar Kananda, bisikan? Iya. Jadi makhluk goib itu bisa membisikkan manusia untuk Melakukan hal-hal yang negatif ya? Negatif di saat mental health-nya itu di saat down. Dan jujur kaget banget alasannya itu karena bisa dibilang tuh dihasut gitu. Jadi karena selama ini tuh kalau ke tempat-tempat yang mempunyai kisah tragis itu biasanya latar belakangnya emang karena depresi. Di sebelah sana dia bilang itu makhluk yang membisiki dia pada saat dia masih hidup. Oke. Tapi pengen coba sih ke sana. Sebentar, berarti sosok yang menghasut wanita ini berada di tempat ini juga? Betul banget. Ya, Fasya. Betul banget. Di mana Kak? Sebelah sana. ya? Ayo coba kita ke sana. Kita coba cari kali ya Fasya. Tapi hati-hati Kananda karena di tempat ini tuh banyak sekali lubang. Seolah membuka misteri baru akan penyebab lain dari peristiwa merekang nyawa itu terjadi, dan Ananda merasakan sosok astral yang memiliki hubungan dengan tragedi tersebut. Masih ada kehidupan itu sempat kecium-cium bau-bau kayak bisa kita bilang bau-bau ubi. Bau ubi. Oh iya benar, jadi yang aku sempat dengar ya dari warga yang masih beraktivitas di sini, Kak Frisly, Kananda. Jadi kan di depan kita persis ini ada lapangan ya? Iya. Dan lapangan ini itu masih aktif dilakukan untuk bermain voli sampai sekarang. Oke. Gitu. Dan orang-orang yang suka bermain voli di lapangan ini tuh sering sekali mencium aroma seperti ubi dibakar atau bau-bauan ubi-ubi gitu. Ya. Ubi Iya. dibakar. Cuma katanya baunya itu berasal dari sebelah sini. Kananda. Tapi pada saat kita datang ke sini kita nggak ada
Nggak nyium apa-apa nggak nyium ya? apa-apa, nggak nyium sesuatu apa-apa. Oke, berarti sosoknya belum ada di sini kan Anda? Belum ada, tapi visual saya dengan telapak tangan saya pun kayak kesemutan gitu ada di pohon ini sih Mas. Oke, gimana kan Anda kalau kita melakukan uji mitos kan Anda? Boleh. Karena memang kan kata warga sekitar itu suka mencium aroma ubi bakar ya di tempat ini. Tak ingin tenggelam dari ketidakpastian rumor yang ada. Kami pun mencoba melakukan uji mitos untuk membuktikan rumor bahwa aroma bau ubi direbus atau bakar merupakan sinyal kedatangan sosok astral tersebut. Mas ya, di sini kita akan coba lakuin sini dengan night vision. Tim boleh minta night vision. Sambil duduk Mas ya. Benar saja, Solo merespon apa yang kami lakukan dan Ananda seketika berlari ke bagian yang lebih dalam. Kalau saya minta pecut. Pecut. Minta pecut tim. Minta pecut tim. Seakan mendapat sinyal bahaya dan Ananda mencoba menetralisir sosok astral yang mencoba memberikan gangguan. Hati-hati kan Anda? Hati-hati Kak. Hati-hati kan Anda? Anda? Oke. Kan Anda. Perlawanan dan seketika mendapat balasan dari sosok tersebut hingga situasi menjadi mencekam. Dengar nggak? Semuanya dengar? Dari sana. Kan Anda Pelan-pelan. Pasha. Tolong. Kan Anda. Pegangin aja, aduh. Tolong. Kenapa kan Anda? Air. Tim minta air. Allah. Kak, sini. Ayo, kita ke sana dulu. Ayo Kak. Sebentar. Pelan-pelan. Tolong. Allah. Aduh, Anda pelan-pelan. pelan-pelan. Assalamualaikum. Apa? Kamu ngomong apa? Aduh, Kamu Pasha. tahu tempatnya aja. Ya sudah. Iya. Oke. Saya akan sana. Sebentar Kak. Tahan kan Anda, tahan dulu. Allah. Sebentar kan Anda. Sebentar. Allah. Sebentar. Iya. Ayo kita ke sana. Mau Di sini udah nggak memungkinkan. jelasin di sana aja komunikasinya Kak. Entah apa yang dihadapi Dan Ananda, namun yang pasti sosok astral ini cukup membuat kami kewalahan hingga memutuskan untuk mundur. Jadi setelah berkomunikasi dengan sosok tersebut, sepertinya kan Anda mendapatkan gangguan juga. Ini dulu aja ya. Iya, karena sebenarnya pada saat tadi adanya pemanggilan kan Anda sebentar kan dulu. Kan Anda berusaha melakukan panggilan ke makhluk yang dominan di sini dan ternyata makhluknya ini bisa kita katakan siluman si Pasha. Jujur di situ aku lebih ke takut sama panik sih. Cuma lebih besar paniknya sih karena kan aku nggak tahu itu tuh medannya kayak gimana. Terus juga yang aku tahu di situ tuh banyak sekali lubang, terus juga puing-puing. Jadi takut banget kan Anda itu kenapa-napa karena emang tadi rada kisruh komunikasinya tuh nggak yang baik-baik aja. Iya. Jadi Pasha itu ada siluman babi. Iya. Hah? Dia sih sekarang mendekat lagi ke arah kita. Astagfirullah. Dia ada sih. Astagfirullahaladzim. Di
siluman babinya itu di atas Fasya. Jadi pada saat kamu melakukan uji mitos, itu tiba-tiba siluman itu ada di sebelah sana. Di pohon itu kan Pohon Anda? itu. Jadi tiba-tiba muncul dengan badan manusia, muka hewan, dengan moncongnya itu ada suatu tindikan yang ada di sini. Ada besi besar itu ya, Iya, Kak? di sini. Tapi badannya badan Manusia yang ya? mukanya muka babi. Dia di atas itu, Fasya. Di atas itu. Kenapa saya minta pecut? Saya bilang, dia bilang dia mau komunikasi sama saya. Endingnya saya minta pecut untuk coba mau nggak komunikasi sama saya. Walaupun dia sempat ada Perlawanan ya? sama saya, dia bilang, ya, saya yang membisiki wanita di sana. Astagfirullah. Oh, siapa nih? Tiba-tiba Frisly mendapat gangguan yang serius. Nggak lama tuh Frisly dapat lagi gangguan dari salah satu sosok kuat juga di tempat ini. Jujur di situ aku udah takut banget sih. Nggak, tadi siapa yang narik aku? Iya, dia sempat tadi di belakang itu pada saat kamu terjatuh ada yang sosok bisa dibilang hitam gede. Ada di sebelah sana, Visi. Hah? Ada di sebelah sana. Ayo kita ke sana. Ayo kita ke sana. Nampaknya sosok astral lain ikut mengganggu penelusuran kami hingga tak ingin tenggelam dalam gangguan, dan Ananda segera menuju ke tempat sosok hitam yang menarik Frisly hingga terjatuh. Apa maunya kamu? Kan ada pelan-pelan. Pelan-pelan. Itu makhluknya hitam tinggi, gede, dengan mata yang sangat banyak sekali. Dia bilang, kamu ngapain teman aku, katanya. Iya. Kamu ngapain teman aku yang Jadi dia ada hubungannya dengan sosok siluman yang tadi kan Anda? Ya, dia bilang, kamu ngapain teman aku. Dan kayaknya Kamu tempat ngapain asal temen dia aku? aslinya bukan di sini deh. Iya. Kita harus ke sana, Kak. Ayo. Kita samperin aja langsung tempat aslinya. Tunggu, yang kita Kita datangin langsung tempat samperin asli. aja biar kita cari tahu maksudnya apa. Entah apa yang membuat penelusuran ini mendapat banyak gangguan. Akan tetapi penelusuran terus dilanjutkan menuju ke tempat sosok astral yang juga ikut menyerang kami. Ayo pelan-pelan. Pelan-pelan. Soalnya, iya. Sini sebentar. Aku yakin di daerah sana, Kak. Karena ini terang banget. Astagfirullah. Assalamualaikum. Fasya pelan-pelan di samping kanan kiri banyak banget makhluk yang terbungkus. Assalamualaikum. Semua matanya hitam. Hah, ada suara yang ketawa. Ada suara yang ketawa di dalam sana. Pelan-pelan, Kak. Ini kita masuk ke daerahnya mereka. Kita kan jalan ngelewatin semak-semak gitu kan kanan kirinya. Terus Kananda sama Kak Frisly itu selalu mention kalau di antara semak-semak itu banyak sekali sosok terbungkus, yang dimana aku itu takut banget sama sosok terbungkus. Nah itu Visi. Hah? Oh, awas. Tim pelan-pelan. Kananda, Hai, sini kamu. Awas Visi. ya sebentar. Sebelumnya, Kamu mau apa? Kananda! Dan Ananda kembali berurusan dengan sosok astral yang mencoba menyerang kami. Sama teman-teman saya, ayo. Ayo sini. Ikut. Kamu sudah berkata teman saya, ayo. Jadi, Kananda, Fasya. pemirsa, Ayo ikut. sepertinya Kananda sedang berkomunikasi dengan sosoknya. Pas Kananda saya kesana, pelan-pelan. pas saya jalan. Pelan-pelan Kananda. Aku juga tahu alasan kenapa kita bisa separah ini kali ini penelusurannya. Fasya, Duduk Ya. sih. Kak dibawa aja ke depan. Nggak apa-apa, dibawa aja, Kak. Udah. Oke, sebentar. Santai dulu. Sebentar. Sebelum Kananda jelasin, Fasya, Ya, Kak Frisly. Diam situ, diam. Duduk, hari duduk. ini Kamu ngapain mencelakai teman saya? Kenapa? Sebelumnya Kak Frisly,
Ini tuh sosok apa Kak Frisly? Ini hitam besar banget, tapi satu muka. Itu aku nggak lihat adanya mulut dan juga hidung. Justru isinya semuanya mata. Semuanya mata. Dia berdiri di atas ini. Iya. Dia berdiri di sini sekarang. Dia bilang, aku juga yang mencelakai dulu penghuni tempat tinggal ini. Nggak, asal kamu di mana? Hah? Kamu jangan mencelakai teman saya. Kamu diam situ. Saya dan teman-teman saya hanya ingin komunikasi baik-baik. Hanya ingin mengetahui ada apa aja di sini. Jadi, ada apa kejadian apa aja di sini. Pemirsa, Diam. tadi Kak Frisly udah ngejelasin sosoknya itu hitam dan wajahnya itu full mata. Dan sekarang Kananda sedang berkomunikasi dengan sosok tersebut. Ada suara juga ya, barusan ada suara dari arah sana. Jadi Fasya, sebenarnya pada saat tadi Kananda juga coba untuk berkomunikasi sama sosok siluman babi. Dan kita juga sempat ke distract sama satu sosok yang membelakangi kita dan lari ke arah sana. Aku melihat bukan cuma korban wanita, Kak. Tapi ada residu energi kesedihan di tempat lain. Yang jujur sampai sekarang aku belum nemuin titiknya. Tapi yang paling jelas, aku baru dapat alasan kenapa kita dapat gangguan sahabat ini hari ini. Karena penelusuran hari ini bertepatan dengan malam 1 Suro. Tak dapat disangkal, penelusuran kami mendapat banyak gangguan dari sosok yang disinyalir menjadi penyebab tragedi yang ada. Lantas, apakah kami mampu menguak lebih dalam alasan mengapa area perumahan ini terbengkalai? Serta mampukah kami menetralisir gangguan demi gangguan yang kerap dirasakan? Uji mitos yang kami lakukan berbuntut beberapa gangguan yang dialami oleh Den Ananda bahkan Frisly seolah memang benar adanya. Bahwa terdapat sosok astral yang kerap kehadirannya ditandai dengan aroma ubi bakar maupun rebus. Kalau sosok-sosok sih yang sering mah, kebetulan waktu itu lagi nabun-nabun kayu lah gitu kan. Pengen ngebakar singkong gitu tadinya begitu. Tahu-tahu ada makhluk. Ya saya berdua, temen lari, saya sempat bengong aja terkesima sendiri gitu. Lantas apakah kami mampu menguak lebih dalam sederet cerita mistis bahkan peristiwa kelam yang mungkin pernah terjadi di area ini? Tapi yang paling jelas, aku baru dapat alasan kenapa kita dapat gangguan sahabat ini hari ini. Karena penelusuran hari ini bertepatan dengan malam 1 Suro. Di mana memang pintu-pintu gaib atau dimensi mereka sedang aktif dan sangat terbuka. Dan pastinya ini tuh gangguan yang sangat besar untuk aku dan juga Kananda Fasya. Karena buat kita orang yang paham dengan keberadaan mereka, mereka pasti menyerang. Kananda dibuat matanya itu nggak bisa ngelihat mereka, jadi sekarang ngerasa perih banget. Terus dari tadi komunikasi, dari mulai sosok yang di depan besar, ini juga ketemu. Dan dia sekarang mengangkat kakinya. Pelan-pelan Kak Frisly, hati-hati. Aku kasih contoh, Fasya. Kakinya itu satu di bawah dan satunya seperti ini. Dengan wajah semuanya itu full mata. Dan tadi Kananda coba untuk ngikat dia. Biar dia nggak nyelakain lagi salah satu di antara kita. Karena memang tadi jujur, aku ngerasa ditariknya tuh kenceng banget. Tadi aku bener-bener ditarik yang kayak ditarik gak boleh. Dengan sosok ini? Iya. Kak. Tapi Kak Frisly, kenapa tadi dia narik Kak Frisly waktu kita lagi komunikasi sama sosok siluman? Kayak yang tadi diucapin sama Kananda sih. Dia merasa kalau Kananda berkomunikasi sama sosok temannya. Dan mungkin mereka tidak mau kalau misalnya identitas asli mereka itu terbongkar. Karena kayak yang tadi dikomunikasikan di awal, penyebab kenapa sampai adanya tragedi-tragedi yang tragis itu lihat nggak? Itu tadi ada tangan, bukan tim kan ya? Nggak ada tim di sana. Hah? Jadi Visi, Oh, aku dapat
Jadi banyak banget ya sosoknya sudah datang ke kita juga. Dan dia emang penghuni-penghuni yang ada di sini. Aduh. Kurangin dulu kan Anda. Dan kebetulan sekali ya, syuting pada malam hari ini tuh bertepatan dengan malam Satu Suro yang dimana pintu-pintu gaib itu semuanya terbuka. Dan malam ini tuh malam dimana para orang yang mempunyai pusaka itu mencuci pusakanya. Jadi kan memang malam yang spesial lah ibaratnya untuk sosok-sosok seperti itu. Menjadi petaka buat kami, penelusuran ini dilakukan tepat bertepatan malam Satu Suro. Hingga sosok-sosok astral yang ada mencoba memberikan gangguan yang serius kepada kami, yang mana sebelumnya sosok tersebut hanya menampakkan diri saja ke beberapa warga sekitar. Terus yang di belakang sana Pak, ada belakang, ada pohon jambu. Itu tinggi gede, hitam, matanya sekelilingnya. Aduh sakit banget. Astagfirullahaladzim. Pelan kakinya Kak, kakinya coba dilurusin dulu. Pasha bantu. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan. Jadi dia bilang saya menghasut juga. Menghasut kayak sosok anak laki-laki yang menempati tempatnya juga. Tapi posisinya itu nggak di sini kata dia, tapi ada di sebelah sana. Ayo coba kamu, ayo. Nah, Kananda boleh tolong tanya sosok itu Kananda, kenapa dia menghasut banyak orang di tempat ini? Dan menghasut untuk apa? Dia ingin membahaskan dendamnya. Biasanya dia dikasih makan sama tuannya. Dan pada saat dikelingsing atau dibersihkan itu dia sudah tidak ada yang ngasih makan lagi. Berarti sosok ini lagi mencari tuan Kak? Iya. Tapi dia sempat berhasil menghasut sosok ada sosok anak laki-laki yang dihasut sama dia, tapi dia bilang lokasinya itu ada di sebelah sana. Lokasi ada di sana. Berarti kita langsung cari aja kali ya. Iya, yuk kita sambil jalan. Kakak masih kuat? Iya, Kananda masih aman. Masih kuat? Aman, ayo. Mau butuh apa dari tim? Nggak usah, udah. Gangguan demi gangguan tak menghentikan langkah penelusuran kami, meski tak dapat dipungkiri. Gangguan tersebut juga kerap dirasakan oleh warga sekitar. Nah itu pas maghrib, malam Jumat Kliwon pada waktu itu, saya tuh ditimpukin bata Bang. Bata merah tapi masih baru. Tak sampai di situ saja, sesuatu memecah fokus kami hingga tak dapat dipungkiri keadaan menjadi lebih mencekam. Oke. Pelan-pelan. Pasha. Assalamualaikum. Jadi Iya. Aku duduk mau begini. Iya. Aku sih mau dia. Gak boleh kayak gitu ya. Iya, gak boleh gitu. Assalamualaikum. Oh, jadi kau ya. Aku gak ngerti bahasanya. pecut. Pecut. Mau pecut. Gak ngerti. Minta pecut. Oh, cok dipegang ambil besok. Jangan iya. dipegang pecutnya. Tak dapat dipungkiri malam Satu Suro dan gangguan yang kami terima membuat kami sedikit melakukan sedikit kesalahan. Di mana Frisly tanpa sengaja menyentuh pecut yang seharusnya tak disentuh. Akan tetapi kondisi kembali kondusif. Dan pada saat kita menuju lokasi berikutnya, tiba-tiba tuh kan Anda komunikasi sama sosok, bisa dibilang tuh penunggu pecutnya kan Anda. Karena emang waktu itu tuh karena aku saking paniknya, aku kasih pecutnya itu ke Kak Frisly, yang dimana pecut itu tuh nggak boleh dipegang sama wanita, sama cewek. Aku kasih pecutnya ke Kak Frisly dan si penunggunya ini bilang kalau emang pecutnya ini nggak boleh dipegang sama cewek gitu. Cuma akhirnya setelah komunikasi dan penunggunya juga baik. Oh iya, terima kasih. Maaf ya. Dan tadi juga Kananda udah bilang kalau ada cahaya yang terang dan itu juga yang ditunjukin sama makhluk besar dengan mata full di wajah.
Dan barusan saat ini juga kita lagi ada di lapangan, di mana lapangan ini sangat dipenuhi oleh sosok-sosok anak kecil. Sosok-sosok anak kecil yang memang sepertinya mereka merasa kalau mereka sengaja dibuang. Ya, jadi ini banyak banget, Mas ya. Sosok anak kecil yang sedang main ya, Visi ya. Ya ini beda-beda sih, maksudnya dengan ada yang seperti semuanya tuh full darah merah. Ya. Ada yang kondisinya belum lengkap. Banyak banget macam-macam anak kecil di sini. Sebentar Kak Frisli, dibuang itu maksudnya? Jadi gini Faza, di dekat lokasi yang kita Injak datangi sekarang ini, nih, ya. datangi ini dekat dengan tempat lokalisasi. Dan di situ sempat ada yang melakukan, bisa kita bilang apa sih namanya? Tindakan aborsi. Ya. Bahkan anak-anak kecil juga banyak, Pak. Kalau pada main-main gitu, anak-anak sebetulnya ini dulunya kan di depan jalan raya sana kan tempat cewek-cewek nakal, banyak aborsi. Mungkin larinya pada ke sini. Ini tindakan yang sengaja dan menyebabkan residu energinya lumayan negatif. Ya. Tapi sekarang mereka semua mengarah. Kayak menunjuk sesuatu ya. Iya. Bangunan-bangunan reruntuhan sana ya. Iya. Tim, aku juga butuh pendulumku ya. Tim butuh pendulum. Malam ini aku mau coba komunikasi dibantu sama pendulum. Kak, kita mau coba untuk telusurin dulu. Kemana, Dek? Aku masih tetap mau ikutin anak-anak kecil Dia ini kayak sih. menunjuk sesuatu ke sana sih. Tak ingin mengabaikan petunjuk yang ada, kami pun mencoba berjalan dengan arahan sosok astral menyerupai anak kecil tersebut yang juga dibantu dengan pendulum. Mengingat betapa bahayanya berlama-lama di area ini. Tasya, Ke arah sana. Kananda, tadi kan kita ngerasa ada di banyaknya bangunan ini kan? Iya.